Ketika makan tersedia dan dua wanita yang tertidur dibangunkan, makan sore menyusul, lambat tanpa semangat. Dan waktu Mardina hendak merebahkan diri kembali ke ambin, seperti telah diperhitungkan sebelumnya, Bapak pun masuk ke dalam dan langsung membuka percakapan. Bendoro Putri, Bendoro terpaksa tinggal di kampung sini. Kami tak bisa panggilkan dokar lain. Kami cuma mau menolong kalau kami pun ditolong. Kami orang-orang miskin saja. Setahun sekali saja makan nasi. Biasanya kami makan jagung. Kami tak mampu sediakan apa-apa pada Bendoro Putri. Cuma sekali ini saja kami sediakan makan. Mulai besok, Bendoro Putri silakan cari makan sendiri. Mungkin ikut menangkap ikan di laut. Mungkin menjahit jala. Saya tak tahu apa Bendoro Putri bisa kerjakan. Aku mesti kerja. Kau tidak tahu siapa aku. Tahu benar Bendoro Putri. Karena itu saya beritakan sebelumnya, kami tak mampu sediakan makan lagi mulai besok. Juga tak mampu sediakan ambin lagi. Juga tak mampu sediakan atap naungan lagi. Bendoro Putri bisa tidur di bawah-bawah pohon kalau suka. Mengapa dulu bisa, sekarang tidak? Karena masih tamu kami. Mulai besok tidak lagi. Aku tak biasa. Aku tak bisa kerja. Ya, Bendoro Putri lebih baik pulang saja. Kalau begitu, kan tidak ada dokar. Jalan kaki. Takut. Kalau begitu harus tinggal di kampung sini. Suruh orang antarkan aku. Aku akan bayar dia. Tidak ada yang bisa. Bendoro terpaksa pulang sendiri. Aku takut dan aku tak bisa kerja. Aku bayar semua, makanku, tempat tidurku, mandi, minum. Berapa uang Bendoro Putri? Tidak banyak, barangkali mencukupi buat beberapa hari sampai ada dokar. Dokar takkan datang kemari. Dia datang kalau kami panggil. Panggillah. Tak mungkin. Beberapa hari sudah kami tak menangkap ikan. Kami terlalu lelah. Terlalu banyak ribut akhir-akhir ini. Biarlah aku pikirkan besok. Maaf Bendoro Putri. Pagi besok Bendoro sudah harus cari tempat lain dan cari makan sendiri. Bendoro sebaiknya tentukan sekarang. Janganlah begitu keras padaku, Mardina memohon. 1000 maaf, saya tak bisa lain. Aku akan bayar semua. Mau bayar? Ya,
Minta berapa bayarannya? Bapak agak mengangkat muka, berdiri, berjalan menjauh menghampiri pintu, mendaham. Kemudian dengan ragu-ragu mendekati Martina yang kehilangan kantuknya. Ongkosnya tinggi sekali. Seringgit? Bapak tertawa. Kurang banyak. 3 rupiah. Bapak tertawa. 5, 6, 10. Dari mana Bendoro punya uang sebanyak itu? Gadis pantai bangun dari ambin dan menyumbangkan suara. Di kota, dia kerja melayani aku, Bapak. Cuma pelayan. Tapi dari mana uang sebanyak itu, Bendoro Putri? Martina menarik-narik tepi kainnya sambil menunduk sedikit. Kemudian dengan mata menyala menatap gadis pantai. Tahu Mas Nganten tentang orang tuaku? Bapakmu juru tulis. Apa juru tulis? Tak mungkin kaya. Apa yang dimiliki orang tua Bendoro Putri? Sawah puluhan bahu. Apalagi rumah puluhan dokar-dokar sewaan. Tapi Bendoro Putri tak bisa keluar dari kampung sini. Aku bisa bayar berapa saja diminta. Kalau begitu, bayar dengan sawah, rumah, dan dokar-dokar itu. Buat biaya Bendoro Putri di sini. Setuju? Kepala kampung besok bisa pergi ke kota, berikan uang yang 5 rupiah itu kepadanya. Dia akan melihat sawah dan rumah dan juga delman-delman itu. Mengurusnya pada bendoro-bendoro priai sampai semua diserahkan pada kami. Sesudah itu, Bendoro Putri kami antarkan pulang ke kota. Setuju? Tidak mungkin. Mana bisa sawah-sawah diserahkan? Beribu maaf Bendoro Putri. Itu kalau Bendoro Putri suka. Kalau tak suka, lebih baik sekarang saja Bendoro Putri cari tempat menginap lain. Tak usah tunggu besok. Martina menegur. Dengar. Martina mengangkat kepala kembali dan mendengar sayup-sayup terdengar salak anjing. Silakan Bendoro Putri. Ayo silakan. Silakan pergi. Di semak-semak bakau sana ada tempat. Sementara itu di luar sana, suara-suara anjing masih terus melolong panjang. Martina mencekam kedua belah tangan pada dadanya. Wajahnya pucat dan bibirnya jadi biru. Dalam kegelapan malam berlampu pelita, nampak seakan rambut kepalanya membumbung lebih tinggi. Silakan Bendoro Putri. Kalau tak suka pergi, terpaksa saya seret keluar. Ampun Bapak, ampun. Tidak ada ampun. Berapa uang Bendoro Putri bawa sekarang? Jawab lekas. Martina meriut ketakutan. Orang-orang yang kini masuk ke dalam membawa berbagai macam alat, membikin suasana semakin menyeramkan.
Orang-orang ini datang buat carikan tempat buat Bendoro Putri di semak-semak bakau. Ampun, jangan, aku harus tidur di sana. Berapa uangnya? Sekarang ada 50 rupiah. Dari mana uang sebanyak itu? Serahkan. Orang tuaku kaya. Bohong. Beberapa orang sekaligus bersuara. Orang-orang yang baru masuk kini nampak mengancam sambil menghampiri. Martina menutup matanya dengan kedua belah tangan dan menangis. Tidak ada gunanya. Nanti di semak-semak bakau Bendoro Putri bisa menangis sepuas-puasnya. Ampun, jeritan ngilu. Dari mana uang itu? Ampun. Angkat saja. Bawa saja Bendoro ke semak bakau tepi laut. Orang-orang semakin mendekat. Ampun, uang itu dari... Mengapa tak lekas-lekas diseret, dibuang? Ayo kanca-kanca. Ampun. Martina berpegangan erat-erat pada galar ambin. Tidak usah minta ampun. Katakan saja, dari mana uang sebanyak itu? Aku akan katakan. Katakan, cepat. Dari Bendoro Demak. Bendoro apa? Patih. Mantri Kanjeng Bupati. Bendoro, tidak. Aku tidak akan katakan. Bendoromu yang suruh kau kemari. Tidak. Siapa suruh kau? Siapa? Aku sendiri. Mengapa gadis pantai mau kau bunuh? Tidak. Kanca-kanca, bawa pengiringnya yang masih hidup. Itu yang bahunya belah kena tombak bajak. Suruh dia ngaku di sini. Biar tatap muka. Sedia Bendoro Putri? Martina terdiam. Pengiring itu bilang, kalau Bendoro Putri tak mau ngaku, parang yang dibawanya dari Demak bakal ditebangkan pada leher Bendoro Putri sendiri. Hei para kanca, ikat kaki tangannya. Kita sendiri saja yang tebang lehernya. Gak ada yang tahu dia di sini. Bendoro di kota pun tak tahu. Martina membalikkan badan, merangkul dataran ambin dengan kedua belah tangannya, melekat erat pada galar-galar ambin. Tidak ada gunanya Bendoro Putri. Ah, bukan Bendoro dia. Tidak ada gunanya Bendoro Putri. Gampang saja tangan itu ditebang, lepas sendiri Bendoro dari ambin. Martina menjerit minta tolong. Tak ada guna menjerit. Tak ada orang kota di sini. Takkan ada yang dengar. Takkan ada yang nolong. Gadis pantai terisak-isak. Martina melolong-lolong. Ngaku cepat. Bendoroku, janjikan aku jadi... Orang-orang terdiam mendengarkan. Martina masih melekatkan tubuh pada ambin. Cepat. Kalau tidak, aku lecut dengan buntut pari. Istri kelima.
Kalau apa? Kalau kalau aku dapat usahakan cepat putrinya dapat jadi istri Bendoro suami Mas nganten. Tengi. Berapa kau dapat duit dari Bendoro buat usir anakku? 100 rupiah. Mana sekarang? Tinggal 35. Berapa kau bagikan kepada pengiringmu? Baru seringgit. Kalau berhasil pekerjaannya ditambah berapa? Ampun. Kita apakan perempuan culas begini? Aku ada usul. Bagaimana? Ayo cepat, apa usulnya? Berikan dia pada Sidul Gendeng, biar kesampaian maksudnya, dapat lelaki. Bagus, setuju. Serentak orang menyambut. Betapa girang Sidul Gendeng, dia bakal ileran. Bendoro, pergi jauh-jauh, tahu-tahu jadi bini pendongeng gendeng. Cepat. Orang pun pada tertawa senang. Mardinah reda sedikit. Ia terisak-isak. Ai, tak dapat Bendoro. Pendongeng edan pun jadilah. Oi, sudah pernah lihat Sidul? Kalau malam bisa dengarkan dongengnya. Duk, cring. Kembali orang-orang tergelak-gelak. Isak-isak Mardinah semakin surut mendengar gelak-gelak itu. Tak jadi dibawa ke Semak Bakau. Tak tersambut. Kasihlah dia pada si gendeng itu, biar pesta dia malam ini. Bagaimana Bendoro Putri? Jawablah. Tidur di Semak-Semak Bakau atau ditemani Sidul pendongeng di Bedeng Sero? Jawab. Mardinah terdiam dari isak dan sedannya. Ia menekuri bumi sekarang. Enggak usah. Ayo jawab saja. Para kanca, itu usul baik bukan? Baik. Lebih dari baik. Hebat. Asik. Jawablah Bendoro. Bendoro Putri bukankah masih perawan? Janda. Gadis pantai membetulkan. Ya, biar sekali ini Sidul punya kerja jadi lelaki. Benar, dia bisa belajar dari lelaki. Tertawa riuh. Cepat. Para kanca, Bendoro Putri diam saja. Tak menolak. Jadi setuju. Orang-orang mengawasi Mardinah yang kini duduk diam-diam di ujung ambin. Apalagi yang ditunggu? Ayo, antarkan dia pada Sidul pendongeng. Ya, cari laki di sini tidak sulit. Silakan berdiri, Bendoro Putri. Mereka akan antarkan Bendoro Putri. Ragu-ragu, Mardinah berdiri. Para kanca yang sopan, antarkan Bendoro ke Bedeng Sero. Jangan tinggalkan sebelum kalian tahu pasti Bendoro selamat sampai di tempat. Mardinah mulai berjalan meninggalkan ruangan, lambat-lambat menuju ke pintu. Kepalanya menunduk dalam. Gadis pantai berlari-lari menghadang jalan. Mardinah, bukan kehendakku semua ini.
Saya Mas Nganten. Ini semua barangkali akibat niatmu sendiri. Mardina meneruskan langkah dan gadis pantai menyingkir memberi jalan. Kau tak keberatan mendampingi Sidul pendongeng? Mardina ragu-ragu mengangkat bahu dan terus melangkah keluar dari pintu, hilang ke dalam kegelapan malam. Orang-orang pun mengiringkan di belakang, sebagian di depannya. Dimin, Bapak berseru. Seorang pemuda berjalan sigap menghampiri Bapak. Sampai besok pagi kau bertugas mengawasi Sidul pendongeng dan Mardina. Jangan sampai mereka lari ke kota. Lepaskan ikatan Sidul dan awasi mereka dari kejauhan saja. Jangan lupa kembalikan lebih dulu rebananya. Pemuda itu pun segera menghambur keluar rumah. Dari luar terdengar riuh rendah pemuda-pemuda tertawa. Sidul pendongeng masih berjaga. Seseorang memekik. Baik-baiklah mengurus dia, Bendoro. Orang pun bersorak. Gadis pantai terisak-isak. Bapak menatapnya sebentar, kemudian berjalan juga menuju ke pintu. Kau menangis. Emak menghampiri. Kasihan dia. Di sini tak seorang pun mau sama Sidul gendeng. Kan baik, ada perempuan yang mengurusnya. Tapi kita orang kampung, Mak. Mardina orang kota. Tentu lain kemauannya. Hukum itu tidak berat. Tidak berat? Kawin dengan orang biasa pun sudah tak tertangguhkan, Mak. Tiba-tiba gadis pantai teringat lagi pada kejadian yang telah menggegerkan seluruh kampung. Ia bertanya, apa benar para pengiring mati diserbu bajak, Mak? Tanya saja pada Bapak. Benar ada pengiring belah punggungnya, bahunya. Tidurlah, Nak. Dia tak berbicara sama sekali tentang Mardikun, berkata gadis pantai terheran-heran tentang Mardina. Mardikun. Emak tersentak. Si pendongeng tahu tentang Mardikun. Bapak, Bapak. Emak pun lari mendapatkan Bapak yang telah hilang di dalam kelam. Keruyuk pagi ayam jago pantai mulai terdengar. Terdengar juga deru ombak menjilati pantai dan membanting diri. Satu malam lagi, mereka tak berangkat ke laut. Gadis pantai berbisik sendiri. Apa jadinya orang-orang ini semua? Ia rebahkan diri di ambin. Matanya merenungi segala yang terjadi. Beberapa kali ia menarik nafas keluh, kemudian tertidur. Waktu Bapak dan Emak datang, ia telah tenggelam di dalam mimpi. Kasihan anak kita. Mestinya tak kau kawinkan dengan Bendoro. Diamlah, diam. Kedua-duanya pun merebahkan diri di ambin. Abang-abang gadis pantai telah keluar semua. Semua adik-adik gadis pantai menyusul
orang tua mereka. Kampung itu pun terlelap dalam embun pagi yang sejuk. Jam 9 pagi, rumah bapak mulai ramai lagi. Kedua orang kusir pun muncul, tapi kemudian dibawa ke rumah kepala kampung untuk sarapan pagi dan didengar ceritanya. Pemuda Timin muncul untuk melapor tentang tugasnya semalam. Ia menarik bapak ke pojokan. Luar biasa, luar biasa. Apa yang luar biasa? Mata Timin menyala bangga, takjub heran. Bagaimana tak luar biasa? Tanpa rebana Sidul Gendeng bisa senyum, bisa tawa. Dia waras, bisa ngobrol. Ngobrol? Ngobrol apa mereka? Mana aku tahu. Bagaimana Martina? Juga dia tertawa-tawa, mencubit dagu si pendongeng. Dasar. Cih, sebenggol ludah pun mendarat pada dinding bambu. Apa mereka sebut-sebut nama Mardikun? Mana sempat. Mereka sibuk kok berkasih-kasih. Kau kembalikan rebananya. Tak perlu lagi. Kau lepaskan ikatannya. Ya, sesudah lepas ikatan, dia bersila di tanah. Kami bertiga mulai mengobrol. Martina tak bicara apa-apa tentang abangnya. Aku beranikan diri bertanya, kau senang ditemani putri cantik dari kota? Tidak semua orang kampung dapat kehormatan seperti kau. Iblis, kau sendiri kepingin? Tidak, mereka berdua memang sudah saling cocok. Waktu aku tinggalkan di Bedeng Soro dan keadaan sudah sepi sekali, mereka malahan apa? Ya begitu, jawabnya sambil mengedip-ngedipkan matanya sebelah. Iblis kau. Aku suruh mengawasi jangan sampai mereka lari ke kota, bukan disuruh ngintip yang tidak-tidak. Apalagi kalau sudah begitu? Apalagi mereka harus kawin baik-baik. Mau makan apa mereka nanti? Sidul Gendeng begitu takut pada ombak. Barangkali sekarang ia terpaksa harus berani. Di mana keduanya sekarang? Jalan-jalan di tepi laut. Oh, enaknya. Memang itu bukan hukuman namanya. Bukan perbaikan. Barangkali baik buat kedua-duanya. Kapan mereka dikawinkan? Tanya sendiri pada keduanya. Pemuda Timin lari meninggalkan ruang rumah bapak, menyegarkan diri ke dalam cerah pagi. Hadirin lainnya ngobrol sambil tertawa-tawa. Antara sebentar nama Sidul pendongeng disebut-sebut. Tahu, sekarang tidak ada bedanya Bendoro Putri dengan orang kampung seperti kita ini. Orang-orang pun gelak-gelak tertawa. Gadis pantai mengawasi mereka dengan mata sayu, mendengar obrolan semua itu. Justru yang sebaliknya, yang terbayang dalam angannya, dirinya sendiri orang kampung diseret ke kota dan diupetikan pada seorang Bendoro. Tapi nampaknya Martina terima nasibnya dengan senang. Bagaimana bisa? Ia awasi orang-orang yang pada gelak tertawa. Apakah orang kampung ini tertawakan aku juga waktu aku diseret ke kota? Tiba-tiba suatu sayatan menyerang hatinya. Ia bangkit dari ambin,
meninggalkan ruangan dan melalui pintu dapur memberanikan dirinya pada alam terbuka. Ia berjalan menuju pantai yang kuning keputihan itu, mengisi hatinya dengan kelapangan. Di dekat sebuah biduk bergaris biru jauh di sana, 2 titik bergelak perlahan. Sekaligus ia tahu, itulah Mardinah dan Sidul pendongeng. Ia berjalan cepat menghampiri mereka, dan ia lihat titik satu lagi juga sedang bergerak menghampiri mereka. Sekaligus ia tahu, itulah pemuda Timin. Tak pernah 2 tahun ia berjalan cepat seperti sekarang ini. Kakinya yang tak bersandal merasa dibelai oleh pasir basah yang hangat. Bertambah cepat ia berjalan, bertambah membesar titik-titik di hadapannya. Terus semakin besar sampai akhirnya nampak resam tubuh mereka. Titik yang satu nampak bergerak semakin cepat. Akhirnya menggabungkan diri dengan yang kedua. Mereka kemudian nampak berjalan menuju ke arah kampung, dan perjalanan mereka membuat tubuh mereka makin cepat, nampak menumbuh jadi jelas. Akhirnya di bawah genggaman terik matahari pagi, gadis pantai menemui Mardinah berjalan bersama Sidul pendongeng, sedang pemuda Timin mengiringkan di belakang. Ia melihat pancaran bahagia pada mata si pendongeng, dan pancaran menyerah pada mata Mardinah. Tiada terdapat pertarungan antara kedua pancaran mata itu. Nampaknya tak ada sesuatu pun patut disesali. Ia berbisik pada diri sendiri. Ia menghampiri Mardinah. Ia gandeng tangannya, dan Mardinah tak menolak. "Bagaimana kau, Mardinah?" Tak berjawab. Mereka rupanya mau siapkan pesta. Pemuda Timin menyambung dari belakang. "Memang patut dirayakan." Sidul pendongeng mendengus ria tanpa rebananya. "Kau sendiri? Bagaimana kau sendiri, Mardinah?" Tetap tak berjawab. "Mas Nganten." Keluar lagi suara Sidul mendadak. "Ya, saya." "Mengapa terdiam?" "Ayo." Timin memberanikannya dari belakang. "Bendoro Putri, saya akan ikut turun ke laut." Kau ke laut?" "Benar, Bendoro Putri." "Syukur. Mengapa baru sekarang? Sudah lupa pada rebanamu sekarang?" "Tidak, Bendoro Putri, tapi saya akan turun ke laut kapan saja. Besok boleh, lusa pun boleh." "Ah, Dul, kau tak main-main." "Percumalah saya jadi lelaki kalau tak berani turun ke laut." Ya, aku mengerti. Tapi mengapa baru sekarang?" Hahaha. Sidul pendongeng sudah menjadi anak nelayan sejati, Bendoro. Timin bersuara. "Ya, anak nelayan sejati." Sidul pendongeng membenarkan. Anak nelayan harus jadi nelayan. Timin terbahak-bahak dari belakang mendengar jawaban jantan Sidul gendeng.
Kau sendiri bagaimana, Martina? Kau sedia dikawinkan? Martina angkat bahu. Nasib tak dapat diraih, mujur tak dapat ditolak. Kau takkan menyesal. Mau sesali apa lagi, Mas Nganten? Nasib kita memang berlawanan, Martina. Sahaya. Aku seperti kau, dipaksa. Aku dipaksa ke kota, kau ke kampung. Sahaya. Tapi pendongeng pun semua makhluk Tuhan, bukan? Dia orang baik dan sekarang mau bekerja. Sahaya. Berbahagialah kau. Dia tak punya apa-apa terkecuali kasih sayang. Sahaya, Mas Nganten, yang ada dalam dada setiap nelayan. Sahaya. Bagaimana kau, Timin? Ada kasih sayang dalam hatimu? Lebih daripada ikan yang bisa ditangkap, Bendoro Putri. Kau dengar itu, Martina? Sahaya. Aku senang kau sudah terima nasibmu. Sahaya. Kalau nanti lakimu turun ke laut, kau akan bekerja seperti bini nelayan lainnya. Kau juga mesti menumbuk udang kering. Kalau subuh, antarkan laki tinggalkan darat. Kalau angin kencang, tinggalkan rumah meninjau laut. Dan kalau laki terlambat datang, kau tunggu dia di pantai sampai dia datang dengan perahunya. Sahaya, Mas Nganten. Tidak seperti di gedung sana, Martina. Sahaya. Orang disekap di dalam kamar, dalam rumah. Berapa tahun aku di sana, baru kali ini lagi melihat laut. Rasai hangatnya matahari, bertemu orang tua di sini. Martina, di sini setiap hari kau bertemu dengan setiap orang. Sidul pendongeng terdiam, mengangguk-angguk lemah. Mereka berempat terus berjalan, diam-diam menuju ke kampung, dan ternyata seluruh kampung sedang menunggu mereka. Berbaris besar kecil, tua, muda, laki, perempuan. Di pantai, di bawah deretan pohon-pohon kelapa yang hijau, melambai ria. Waktu mereka telah dekat, orang-orang pun bersorak riuh rendah. Sedang Timin dan gadis pantai mengiringkan di belakang mereka. Hore! Anak-anak bersorak. Pengantin datang! Pengantin datang! Hore! Kanca-kanca, ayo kita iringkan ke rumah kepala kampung. Ayo! Tiba-tiba rebana Sidul menderu-deru di tengah-tengah barisan. Sidul pendongeng berhenti berjalan, menengok ke belakang, melambai-lambaikan tangan meminta rebananya. Dan rebana itu pun dilemparkan ke atas, melayang ke udara seperti ditarik tenaga gaib. Benda itu menghampiri pemiliknya. Dengan cekatan ia menangkapnya, memeluknya, kemudian menciumnya. Dengan kasih sayang ia geletarkan jari-jari halusnya di atas kulit benda itu, dan dengan kuping sebelah diletakkannya pada kayu bingkainya. Oh! Terdengar
Sayu suaranya seperti merintih, penuh sesal. Tiba-tiba dengan sekuat tenaga, ia pukulkan jari-jari halusnya pada rebana itu. Satu rentakan suara riuh rendah, merenung, merangsang, mengatasi pekik sorak yang segera berhenti karenanya. Sidul pendongeng terus membunyikan rebananya. Kadang-kadang diangkatnya tinggi-tinggi di udara, dan cuma bunyi kerincingnya yang terdengar. Kadang ia lemparkan benda itu ke atas untuk kemudian ditangkapnya lagi. "Mana dongengnya?" Orang memakik. "Dia sudah kehabisan dongeng." Ya, dia sendiri jadi dongeng sekarang. Hore! Waktu iring-iringan sampai di depan rumah kepala kampung, kulit rebananya itu telah pecah. Barisan berhenti. Sidul pendongeng meletakkan rebananya yang rusak di tanah, membungkuk, mengambilnya kembali. Semua orang terdiam sekarang, melihat Sidul pendongeng berjalan keluar dari barisan. Matanya liar, mencari ke kiri, ke kanan, merabai tanah di depannya. Akhirnya dia menemui sebuah batu besar, dan sekali hantam, kayu bingkai rebana hancur berantakan. Dengan gaya seorang pemain sandiwara, ia lemparkan bingkai itu tanpa melihatnya. Matanya tertuju pada semua orang. Tiba-tiba ia angkat kedua belah tangannya, dan seluruh pengiring itu pun bersorak, "Hore!" Gegap gempita seluruh pantai. Dengan langkah tegap, ia gandeng Martina memasuki beranda kepala kampung. "Kami ini yang datang," serunya menantang. Dari dalam rumah terdengar sapa. "Siapa itu bikin ribut di sini?" "Aku, Sidul pendongeng." Ia menyebut dirinya sendiri. "Angku benar kamu sekarang. Aku telah rampas wanita buat jadi istriku." "Dari mana kau rampas dia?" "Dari kota." Kembali orang pun bersorak gegap gempita, dan seperti ada komando kemudian terdengar suara membenarkan. "Dia rampas wanita dari kota. Kami saksinya." "Siapa nama wanita kota itu?" "Martina." "Mana buktinya?" "Keluarlah, ini buktinya." Kepala kampung keluar sambil memandang Martina dan mengangguk-angguk. Kemudian mengangkat tangan, mengisyaratkan agar semua berhenti gaduh. Tinggal angin yang terdengar kini. "Dul, si pendongeng kampung kita." "Ya, betul." Bagus. Bawalah wanita itu pulang jadi kawan hidupmu." "Tentu." "Bawalah pulang. Kau punya rumah?" "Tidak." "Kalau begitu, untuk sementara bawalah ke rumah siapa saja yang mau terima." "Kami mau terima." Hampir setiap orang berteriak. "Pergilah pada mereka. Kalau sudah cukup ikan kau tangkap, nanti kau bikin rumahmu sendiri." Sidul pendongeng menggandeng Martina. Dipunggunginya kepala kampung dan dihadapinya para pengiring. Kepada orang banyak yang mengerumuninya, ia berseru, "Inilah kami. Siapa mau pinjamkan balai dan atapnya?"
Orang-orang melompat-lompat kegirangan menyambut permintaannya. Para pengiring pun bersukaria, sorak-sorai, berjalan terus.